Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan keuangan sektor publik. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Teresia Oktovani, yang kedua ada Vira Maulidiana, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Yahya Zakaria. Untuk slide pertama akan diambil alih oleh Teresia. Untuk Tere, persilahkan. Pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Berikut beberapa tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk bertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Lalu yang ketiga, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa pelayanan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, ada hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lalu yang kelima, ada perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Lalu yang terakhir, ada sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Untuk yang selanjutnya dipersilahkan. Pengguna atau pemakai laporan keuangan akuntansi sektor publik. Drapin et al. Pada tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilih atau voters, yang kedua pembayar pajak, ketiga pemasok, keempat manajemen, kelima investor, keenam pemberi dana bantuan, ketujuh karyawan, kedelapan dewan legislatif organisasi, kesembilan pengguna jasa, dan ke-10 badan pengawas organisasi. Lalu hak dasar pemakai laporan keuangan sektor publik. Karena organisasi sektor publik ini menyangkut kehidupan masyarakat secara umum, maka setiap insan yang berhubungan dengan organisasi ini memiliki 3 hak dasar terhadap organisasi tersebut. Yang pertama yaitu ada hak untuk mengetahui atau right to know, yang di dalamnya ada mengetahui kebijakan organisasi tersebut, lalu ada mengetahui keputusan yang diambil, lalu ada hak untuk mengetahui alasan diberlakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Lalu yang kedua ada hak untuk diberi informasi, right to be informed. Lalu yang ketiga ada hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Dari 10 kelompok para pemakai laporan keuangan sektor publik tersebut, masing-masing dari mereka memiliki alasan tersendiri. Yaitu yang pertama, masyarakat
Masyarakat membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Lalu yang kedua adalah publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Keempat, parlemen dan kelompok politik membutuhkan informasi untuk melakukan fungsi pengawasan. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen. Yang keenam, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Untuk yang selanjutnya, dipersilahkan, Pira. Berikutnya yaitu acuan penyusunan laporan keuangan sektor publik. Acuan penyusunan laporan keuangan sektor publik ada dua. Yang pertama yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 atau PSAK 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Acuan pertama ini sering menjadi pedoman organisasi sektor publik yang bergerak di berbagai sektor, baik berupa yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi-institusi pendidikan. Lalu, acuan yang kedua adalah Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2010. Sebelumnya, SAP diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual. Sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 ini berbasis akrual penuh. Acuan SAP ini menjadi acuan wajib bagi seluruh organ pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Next. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada neraca atau laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan operasi atau laporan aktivitas atau laporan realisasi anggaran. Yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan ini pada dasarnya hampir sama seperti laporan keuangan pada umumnya. Namun, perbedaannya terletak pada laporan operasi atau laporan aktivitas atau laporan realisasi anggaran pada poin kedua. Yang mana dalam laporan akuntansi pada umumnya disebut laporan laba rugi. Dalam akuntansi sektor publik lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan mencari laba. Jadi, laporannya berupa realisasi anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Next. Berikut adalah contoh bentuk laporan aktivitas menurut PSAK nomor 45. Laporan aktivitas ini tiap akun dibagi ke dalam kelompok tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 5. Ada dua bentuk laporan aktivitas. Bentuk A seperti ini, penyajiannya menurun ke bawah. Lalu selanjutnya, bentuk B, laporan aktivitasnya menyamping ke kanan, mulai dari tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, lalu dijumlah. Next. Selanjutnya adalah contoh bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menurut SAP. Berikut adalah penyajiannya. Pelaksanaan APBN dan APBD nantinya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan kepada DPR maupun DPRD. Dan laporan keuangan harus telah diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban ini harus diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Next. Lalu selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Seperti yang dapat kalian lihat, di sini ada 7 perbedaan antara laporan keuangan pemerintahan dan swasta, yaitu ada perbedaan pada fokus laporan keuangan, ada lingkup laporan keuangan, akuntabilitas, orientasi laporan keuangan, aturan pelaporan, pihak pemeriksa, dan penggunaan dasar akuntansi. Yang inti perbedaan dari dua ini adalah jika laporan keuangan swasta itu hanya digunakan untuk diri sendiri, sementara
untuk yang pemerintahan atau publik itu harus lebih terbuka atau lebih transparan. Untuk perbedaannya dapat kalian lihat sendiri seperti tabel berikut. Selanjutnya yaitu dampak laporan keuangan sektor publik yang buruk. Dalam menyusun laporan keuangan, tentunya kita sebagai akuntan harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya tanpa kesalahan apapun dan sesuai realita yang ada di lapangan. Jika laporan keuangan yang dihasilkan buruk, maka akan memberikan dampak yang buruk juga bagi pemerintah. Dampak buruk yang bisa terjadi diantaranya yaitu 1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, jika laporan keuangan buruk, maka masyarakat akan meragukan kinerja pemerintah. Lalu yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya. Dalam menarik investor, tentunya kita akan mengandalkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan menarik banyak investor. Jika sebaliknya, pastinya investor akan berkurang dan ragu-ragu dalam menanamkan modalnya. Yang ketiga, yaitu pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Selain investor, kita juga harus mempertahankan pemberi donor. Caranya yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang baik. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan, baik internal maupun eksternal. Keputusan-keputusan manajemen organisasi juga diambil berdasarkan laporan keuangan. Jika laporan keuangan buruk, maka keputusan yang akan dihasilkan untuk masa depan perusahaan juga akan buruk. Dan dampak laporan keuangan jika buruk, yang terakhir yaitu, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.